Yayasan Jadilah Terang Danau Toba yang menjadi pengelola dari lokasi wisata Bukit Sibea-bea ternyata bukan hanya memberikan kepedulian terhadap pendidikan generasi muda, namun juga ikut memberikan kepeduliannya terhadap pelestarian lingkungan khususnya kebersihan dan keindahan Danau Toba melalui pengolahan enceng gondok menjadi pupuk kompos yang bersifat organik yang dilakukan di tepian pantai sekitar Bukit Sibea-bea, Desa Janji Martahan. Pupuk kompos organik ini menjadi faktor pendukung tumbuh suburnya bermacam bunga di taman sekitar patung Yesus Sang Penyelamat di Sibea-bea. Saat ini saya ada di Bukit Sibea-bea, tepatnya persis di depan patung Yesus Kristus Sang Penyelamat Sibea-bea. Nah, tahun 2024 yang lalu, patung Sibea-bea atau Bukit Sibea-bea ini dikunjungi lebih dari 800.000 orang wisatawan dari seluruh dunia. Nah, ada kenaikan 50% dari 2023 yang lalu, yaitu sekitar 400.000 orang. Bahkan Sibea-bea ini, Bukit Sibea-bea ini adalah lokasi yang tertinggi dikunjungi wisatawan dari seluruh wisatawan yang datang ke Samosir, sekitar 1.700.000 orang. Nah, di balik keindahan Sibea-bea ini ternyata dipenuhi oleh bunga-bunga yang luar biasa, bunga-bunga yang sangat banyak dan jenisnya juga banyak dan sangat indah, menjadi instagramable oleh para pengunjung, oleh para wisatawan. Dan salah satu tokoh yang pernah mengunjungi ini yaitu Eporus Robin Putar-Putar mengatakan bahwa kebersihan Sibea-bea sudah setara dengan Singapura. Luar biasa. Nah, di balik banyaknya bunga yang ada di Sibea-bea ini, ternyata bukan, atau bunga-bunga ini bertumbuh bukan dengan kimia atau pupuk kimia, tetapi pupuk organik, pupuk yang merupakan fermentasi dari enceng gondok yang dicacah sedemikian rupa dan dilakukan pengolahan. Nah, untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan pupuk organik dari enceng gondok yang dilakukan oleh Sibea-bea untuk semua tanaman yang ada di sini, langsung saja kita saksikan liputannya. Bagaimana Sibea-bea melakukan pola pembuatan pupuk organik dari enceng gondok melalui fermentasi? Kita akan tanyakan langsung kepada petugas daripada Sibea-bea yang khusus untuk melakukan pembuatan pupuk organik ini. Langsung saja, Ora Samang, boleh kami tahu nih Mang, mungkin netizen perlu tahu nih, bagaimana sih yang dilakukan oleh teman-teman dari petugas dari Sibea-bea untuk melakukan pembuatan pupuk organik ini dari enceng gondok? Ya, pertama-tama kami mengambil enceng gondok, iya, yang dimuat di tongkang ini, iya, ya. Baru kami sudah penuh, baru kami bongkar sini, iya. Selesai kami bongkar Pak, baru kami melakukan penggilingan Pak. Iya. Sesudah selesai penggilingan, iya, kami melakukan pelangsiran atau sekaligus melakukan fermentasi Pak. Fermentasi. Iya. Nah, fermentasi ini apa saja isinya? Yang dicampur dengan E4 namanya Pak. Enceng gondok dicampur dengan E4. Iya. Apa itu? Dan glukosa Kak. Glukosa, E4 dan glukosa. Iya. Dan selama 1 bulan kami fermentasi Pak. Iya. Setelah 1 bulan kompos siap dipakai Pak. 1 bulan siap dipakai. Iya. Nah, ada berapa kilogram? Ada berapa kilogram ton enceng gondok sekali fermentasi seperti itu? Kurang lebih 1 ton Pak. 1 ton. Iya. Kurang lebih 1 ton. Dikumpulkanlah ini, dimasukkanlah E4 dan glukosa, kemudian campur lagi ada Ya cuman itu aja. garam dan
Gula? Enggak Pak. Tidak? Iya, gula namanya Pak. Glukosa itu namanya Iya, gula. iya, Oke. Pak. Nah, cuman itu saja ya? Iya Pak. Oke, itulah menjadi pupuk. Iya Pak. Nah, setelah 1 bulan sudah bisa langsung digunakan untuk menjadi pupuk atau perlu menunggu lagi? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah siap ditabur Pak. Iya. Nah, untuk 1 ton yang enceng gondok ini, berapa kilo lah yang dihasilkan bisa menjadi pupuk itu? Ya kurang lebih setengahnya lah Pak. Setengahnya? Iya, Bisa dapat 500 kilo? bisa Pak. Oh iya ya? Bisa. Dari 1 ton yang dikumpulkan Iya, ini? bisa Pak. Nah, dari 500 kilo ini untuk berapa luas area yang bisa digunakan? Ya kalau masalah itu Pak tergantung pemakaian yang menggunakan Pak. Menggunakan ya? Iya. Oke. Nah, apakah perlu tambahan pupuk lain untuk apa? Untuk pupuk organik ini? Sebenarnya sih Pak bisa ditambah, tapi kayak mana lah Pak ya? Ini kan namanya pupuk organik. Iya. Jadi kalau organik itu Pak sudah mengandung semua Pak, karena kita menggunakan E4-nya Pak. E4 ya? Iya Pak. Baik. Nah, pupuk yang dilakukan atau difermentasi dan jadi pupuk ini, jadi pupuk organik ini digunakan untuk tanaman, untuk apa di CBB ini? Untuk semua tanaman di CBB lah Pak, untuk bunga, tanaman pohon, buah-buahan. iya. Oh, buah-buahan. Berarti Iya. semua tanaman-tanaman yang tampak indah di CBB ini adalah hasil daripada pupuk ini juga ya? Iya, iya Pak. Baik, baik. Baik. Dengan menggunakan kapal tongkang berukuran kecil, petugas pengolahan pupuk kompos CBABA mengarungi Danau Toba untuk mengambil enceng gondok yang banyak tumbuh di sekitar pantai Desa Harian sampai Janji Martahan Kecamatan Harian. Tanpa kenal lelah dan tidak peduli teriknya matahari, petugas CBABA ini dengan sigap memasukkan enceng gondok ke kapal tongkang yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos organik. Sesudah dirasa cukup, enceng gondok yang telah dikumpulkan dibawa ke pengolahan enceng gondok CBABA yang kemudian diturunkan ke lokasi mesin untuk dicacah serta dilakukan fermentasi dan proses lainnya. Setelah diturunkan dari kapal tongkang, enceng gondok yang dikumpulkan kemudian dimasukkan ke mesin pencacah sebagai tahap awal guna memudahkan dilakukannya proses fermentasi. Enceng gondok yang telah dicacah oleh mesin pencacah kemudian dikumpulkan dalam satu gundukan sembari mengurangi kandungan air di dalam enceng gondok yang telah dicacah tersebut. Baik, Mas Sombing tadi barusan selesai mengambil enceng gondok dan juga ada proses pencacahan. Ya. Nah, kami melihat ada enceng gondok ini dalam bentuk apa nih? Ini yang sudah dicacah. Ini sudah dicacah. Nanti kita tinggal diantar lagi ke sana, disortir lagi. Sortir. Ya. Baru nanti sekalian fermentasi. Fermentasinya di sini atau di tempat luar, lain? Di luar, ya? Pak. Di luar. Di luar nanti tempat pemberian apa itu ya?
M4 sama gula merah. M4 sama gula merah. Oke, mungkin kita bisa lihat langsung ke tempat fermentasinya ya. Ya, boleh, Pak. Iya, silakan Pak. Nah ini dalam bentuk apa? Udah dicacah dan Sudah fermentasi dicacah, ya. fermentasi. Dan untuk perbandingannya kita memakai dua botol M4 dan 2 kilo gula. Oh, Glukosa, gula merah. gula merah ya? Ya. Oh, itu kenapa harus dicampurkan supaya? Supaya cepat proses fermentasinya, Pak. Oh, cepat proses fermentasinya. Nah ini sudah berapa lama? Ini baru kemarin 2 hari lah, 2 hari di Baru 2 hari ya? pencampuran dengan Nah. fermentasi. Saya lihat ada banyak tumpukan nih. Yang Ya. sudah selesai boleh kita lihat Pak? Boleh Pak. Iya. Nah ini yang sudah berapa lama nih? Ini 1 bulan, Pak. Sudah 1 bulan. Siap dipakai untuk dijadikan Oh, bentuknya seperti ini ya? Ya. Ini apakah ada campuran lagi lain sebelum dicampurkan ke bunga atau tanaman? Nggak ada lagi, Pak. Cuman paling di atas nanti disatukan lagi dengan tanahnya, Pak. Oh, jadi dia tinggal hanya menyebarkan aja ya? Iya. Menyebarkan ke sekitar Tanaman itu ya? Iya. Nah, kalau begini kan ada 500 kilo nih kira-kira ya? Iya, Pak. Nah ini bisa berapa luas area yang dicakup untuk pupuk ini? Itu tergantung apa ya, Pak, tanamannya. Misalnya kalau dia banyak, kita hampir setengah, 100 kilo lah. 100 kilo ya. Boleh tahu nih Pak Saragi, mana pupuk organik yang tadi hasil semayan tadi yang sudah disampaikan sebulan dan kerja di pupuk organik sudah dicampurkan di mana? Boleh ditunjukkan nggak kira-kira? Ini lah Pak. Nah, Apa dia, Pak? pupuk ya? Iya, Pak. Oh, Jadi udah inilah pupuk organik tadi iya, ya? iya, Pak. Iya. Udah ditabur dia sama bunga ini, Pak. Bunga ini ya. Nah, inilah pupuk organik yang telah dilakukan berasal dari ejeng gondok yang difermentasi sedemikian rupa sampai 1 bulan dan ditaburkan di seluruh bunga-bunga yang ada di sini. Dan si BA-BA ini memberikan andil dalam pelestarian lingkungan, tidak memakai pupuk kimia tetapi memakai pupuk organik, sehingga masyarakat atau orang-orang yang ada di sini benar-benar melihat alami green yang sesungguhnya ketika melakukan kunjungan ke patung Tuhan Yesus. Demikian tadi tayangan kita terkait tentang bagaimana CBA melakukan upaya pelestarian lingkungan dengan cara membuat pupuk organik melalui eceng gondok sehingga menjadi pupuk utama dalam melakukan atau menanam pohon dan bunga-bunga yang ada di sekitaran CBA ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi masyarakat Samosir untuk terus melakukan pelestarian terhadap lingkungan dan memastikan bahwa semua tanah atau wilayah di Kabupaten Samosir ini dihijaukan dengan tanaman-tanaman yang melestarikan lingkungan. Saya Fernando Stagang, Kirim Pita TV, Horas. Sepanjang mata memandang, terlihat tanaman berbuah tumbuh lebat dan bunga subur dan cantik berwarna karena pupuk kompos organik yang dikembangkan oleh Yayasan Jadilah Terang Danau Toba selaku pengelola patung Yesus Sang Penyelamat di Bukit Sibea-Bea. Hal ini merupakan bukti kecintaan inovator Bukit Sibea-Bea terhadap pelestarian lingkungan dan Danau Toba.